Setelah melaksanakan kegiatan praktikum, pastikan kita selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 1. Dengan menggunakan masker, 2. Jaga jarak minimal 1 meter, 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan, 4. Tidak menyentuh mata dan mulut dengan tangan, 5. Tidak melepas masker selama kegiatan praktikum di laboratorium atau lapangan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Safira Karisma Putri, NIM H07191668 dari program studi Agroteknologi. Kakak di sini sebagai koas akan menemani adik-adik dalam praktikum kali ini, yaitu praktikum mengenai buah dan biji. Setelah melaksanakan praktikum kali ini, adik-adik diharapkan dapat terampil dalam mendeskripsikan macam-macam buah, yaitu buah sejati atau telanjang atau Fructus nodus, dan buah palsu atau semu atau Fructus spurious. Adik-adik tentu sudah mengetahui apa itu buah kan? Ya benar, pada intinya buah merupakan bagian yang tumbuh dan berasal dari bakal buah. Biasanya disebut buah sejati atau Fructus nodus. Tetapi ada beberapa jenis buah yang berasal dari bagian bunga, seperti tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan tenda bunga, yang tumbuh membesar dan disebut buah semu atau Fructus dausus. Buah semu atau buah sejati sendiri dibagi lagi menjadi buah tunggal, yaitu buah yang berasal dari satu bunga yang memiliki satu bakal buah. Buah ganda yaitu buah yang berasal dari satu bunga yang memiliki lebih dari satu bakal buah yang terpisah satu sama lain. Buah majemuk yaitu buah yang berasal dari satu bunga majemuk, di mana satu bunga memiliki satu bakal buah yang tumbuh menjadi buah tetap dan berkumpul sehingga seperti satu buah. Seperti yang telah kakak sebutkan tadi, buah praktikum kali ini akan membahas mengenai macam-macam jenis buah atau fruktus dan juga biji yang akan dijelaskan kemudian. Bahan yang kita perlukan dalam praktikum kali ini adalah 1. Kacang tanah atau Arachis hypogaea, 2. Padi atau Oryza sativa, 3. Jagung atau siamais, 4. Nangka atau Artocarpus heterophyllus, 5. Pepaya atau Carica papaya, 6. Kedelai atau Glycine max. Ingat, ketika mencari di sekitar rumah tempat tinggal, lakukan protokol kesehatan ya, atau silahkan mencari di internet gambar dari bahan praktikum kita kali ini. Nah, tadi kakak sudah memberitahukan kalau buah semu itu dan buah sejati ada 3 macam, yaitu buah tunggal, buah ganda, dan majemuk. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu buah tunggal. Nah, ada buah semu tunggal, yaitu buah yang berasal dari bagian lain dari bunga tunggal yang tumbuh membesar. Contohnya pada jambu monyet yang berasal dari tangkai bunga yang tumbuh membesar. Selain itu ada buah cepluan yang berasal dari kelopak bunga yang membesar. Selanjutnya ada buah sejati tunggal, yaitu buah yang berasal dari bunga tunggal yang memiliki satu bakal buah. Contohnya pada mangga, pepaya, dan durian. Nah, selanjutnya ada buah ganda. Ada buah semu ganda. Buah semu ganda merupakan buah yang berasal dari satu bunga yang memiliki lebih dari satu bakal buah yang tidak berdekatan, yang nantinya akan tumbuh menjadi buah diikuti bagian lain bunga yang ikut membesar. Contohnya pada murbei. Selanjutnya ada buah sejati ganda. Buah sejati ganda merupakan buah yang berasal dari satu bunga yang memiliki lebih dari satu bakal buah yang tidak berdekatan atau bebas, yang nantinya akan tumbuh menjadi buah. Contohnya pada cempaka. Selanjutnya ada buah majemuk. Ada buah semu majemuk, yaitu buah yang berasal dari bunga majemuk yang masing-masing bunga memiliki satu bakal buah yang membesar sehingga apabila tumbuh akan tampak seperti satu buah dan ada bagian lain dari bunga yang ikut tumbuh membesar. Contohnya nangka. Selain dari bunga majemuk juga berasal dari ibu tangkai dan tenda bunga yang membesar.
Kemudian ada juga beringin, yang selain dari bunga majemuk juga berasal dari dasar bunga yang ikut membesar dan menyelimuti buah yang sesungguhnya. Sebelum kita mulai berlatih mencandra atau mendeskripsikan bahan praktikum kita kali ini, terlebih dahulu kakak akan menjelaskan mengenai macam-macam buah sejati tunggal, yaitu ada buah kering atau sikus, yaitu buah yang bagian luar mengeras dan kering. Dan juga ada buah berdaging, yaitu buah dengan dinding buah atau perikarpium yang tebal dan mendaging. Secara umum, dinding buah terdiri atas 3 lapis, yaitu 1. Kulit luar atau epikarpium atau eksokarpium, umumnya tipis, ada pula yang kaku dan kuat, serta permukaannya licin. 2. Ada kulit tengah atau mesokarpium yang memiliki sifat tebal, berdaging atau berserabut jika dimakan, yang pada umumnya disebut daging buah. 3. Ada kulit dalam atau endokarpium yang memiliki sifat tebal dan keras yang berbatasan dengan biji atau ruang biji. Masih pada semangat kan? Harus semangat ya! Selanjutnya, kita akan membahas tentang biji atau nama lainnya semen. Tujuan dilaksanakan praktikum tentang biji ini yaitu diharapkan adik-adik mampu dan terampil dalam menjelaskan struktur biji. Nah, sebelumnya kakak akan menjelaskan tentang pengantarnya ya. Terjadinya penyerbukan dilanjut oleh pembuahan. Setelah itu, bakal buah akan tumbuh menjadi buah, sedangkan bakal biji akan tumbuh menjadi biji. Biji adalah alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan berbiji atau spermatofita, dikarenakan biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Bagian-bagian dari biji sendiri adalah kulit biji, tali pusar, dan inti biji atau isi biji. Mari kita bahas bagian-bagian biji satu persatu ya. Yang pertama ada kulit biji. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji atau integumen. Kulit biji pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama ada lapisan kulit luar. Sebagai pelindung utama pada bagian biji yang di dalam, lapisan ini memiliki sifat beragam. Ada yang tipis, ada yang kaku seperti kulit, ada yang keras seperti kayu atau batu. Warna yang dimiliki lapisan ini dapat berupa merah, biru, atau pirang, atau hijau-hijauan. Lapisan ini ada yang licin rata dan ada pula yang permukaannya keriput. Kemudian ada lapisan kulit dalam atau kulit ari, biasanya tipis seperti selaput. Kulit biji pada tumbuhan berbiji tertutup atau gimnospermae mempunyai 3 lapisan, walaupun bakal biji tumbuhan terbuka hanya memiliki 1 integumentum saja. 3 lapisan tersebut yaitu: yang pertama ada kulit luar, biasanya tebal berdaging. Pada waktu muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning dan akhirnya menjadi merah. Yang kedua ada kulit tengah. Kulit tengah ini lapisannya kuat dan keras dan berkayu, menyerupai kulit dalam pada buah batu. Kemudian ada kulit dalam, biasanya tipis seperti selaput, seringkali melekat pada inti biji. Nah, jika kita teliti lagi, maka pada kulit luar biji berbagai jenis tumbuhan masih dapat ditemukan bagian-bagian yang lain loh, yaitu 1. Sayap. Biji yang bersayap contohnya ditemukan pada kelor dan spatodea. 2. Bulu. Biji yang berambut kita temukan pada kapas dan biduri. 3. Salut biji, contohnya pada biji durian. 4. Salut biji semu, contohnya macis pada biji pala. 5. Pusar biji, contohnya terlihat jelas pada biji tumbuhan berbuah polong seperti kacang panjang dan kacang merah. 6. Liang biji, contohnya terlihat jelas pada biji jarak. 7. Berkas-berkas pembuluh pengangkutan, misalnya pada biji anggur. 8. Tulang biji, misalnya pada biji jarak. Bagian biji yang akan kita bahas selanjutnya adalah tali pusar. Tali pusar atau plasenta merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni, atau bisa dibilang merupakan tangkainya biji. Kemudian ada juga inti biji. Inti biji adalah semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya, sering juga disebut dengan isi biji.
Inti biji terdiri atas lembaga, yaitu calon individu baru. Di lembaga ini mengandung akar lembaga atau calon akar, daun lembaga, yaitu ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak. Kemudian juga ada batang lembaga. Kemudian putih lembaga atau inti lembaga adalah jaringan berisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan tumbuhan baru. Jumlah daun lembaga pada biji merupakan salah satu ciri yang penting dalam mengadakan penggolongan tumbuhan biji. Tumbuhan yang bijinya mempunyai lembaga dengan satu daun lembaga disebut juga tumbuhan biji tunggal atau monokotil, karena biji tampak utuh atau tunggal. Tumbuhan yang bijinya memiliki lembaga dengan dua daun lembaga disebut biji tumbuhan yang memiliki dua belahan atau dua keping, sehingga disebut tumbuhan biji belah atau dikotil. Terakhir, kita akan bahas mengenai perkecambahan biji. Perkecambahan biji dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu yang pertama ada perkecambahan di atas tanah atau tipe epigel. Adalah tipe perkecambahan yang ditandai dengan terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah karena hipokotilnya lebih cepat tumbuh daripada epikotil. Kemudian ada perkecambahan di bawah tanah atau tipe hipogel, yaitu tipe perkecambahan yang ditandai dengan kotiledon yang tetap berada di dalam tanah karena epikotil lebih cepat pertumbuhannya daripada hipokotil. Selanjutnya, adik-adik silahkan mencandra bahan-bahan praktikum seperti kacang tanah, padi, jagung, nangka, pepaya, dan kedelai. Nah, selanjutnya kakak akan mencoba untuk mencandra salah satu bahan praktikum, yaitu kacang tanah. Kacang tanah adalah buah sejati tunggal yang kering karena merupakan buah yang tumbuh dari satu bunga yang bagian luarnya keras dan mengayu, seperti kulit kering. Kacang tanah termasuk buah polong, yaitu buah dari satu daun buah serta memiliki satu ruang atau lebih. Terdapat sekat-sekat semu yang menyebabkan ruangannya terbagi jadi beberapa bilik dan pada bijinya sendiri terdiri dari kulit biji, tali pusat, inti biji, dan pusar biji. Tekstur dari kacang tanah yaitu keras dan kering. Kacang tanah merupakan buah dikotil dikarenakan berkeping dua. Perkecambahan kacang tanah yaitu termasuk tipe ipegel karena hipokotil yang memanjang ke atas sehingga kotiledon terlihat di atas. Jumlah biji kacang tanah dalam satu buahnya yaitu 1 hingga 4. Sekian praktikum acara buah dan biji. Jika masih ada pertanyaan, silahkan hubungi koas masing-masing ya. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Atas perhatiannya, terima kasih. Semangat selalu ya!